Sobat Boys, kali ini kita berjumpa lagi di Boys Talk. Kali ini narasumber kita nggak main-main nih. Ada salah satu akademisi dari Universitas Negeri Malang. Halo Bapak Andreas. Senang sekali nih saya bertemu dengan Bapak dalam sesi kali ini. Sesi kali ini sangat-sangat spesial teman-teman, karena kita akan membahas terkait AI dan kreativitas, di mana kita akan membahas tentang kolaborasi manusia dan mesin dalam industri kreatif baru. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih kolaborasi ini bisa terjadi seperti itu? Ya, awalnya kita harus tahu dulu ya Mbak, bahwa AI ini sebuah fenomena yang pasti kita hadapin gitu. Nah, namanya fenomena berarti kita harus mengerti dahulu AI ini apa gitu ya. AI ini artificial intelligence, kecerdasan buatan yang tujuannya itu untuk memudahkan pekerjaan manusia gitu. Nah, tentang kreativitas, yang awalnya kita pahami kreativitas itu adalah kemampuan kita buat menciptakan sesuatu yang baru ya, novelty yang baru, originalitas yang baru, sehingga para kreator itu memacu dirinya untuk seberapa kuat kita itu menciptakan sesuatu yang baru ini gitu. Nah, AI ini pro kontra masuknya ke kreativitas gitu. Kondisi sekarang memang kenyataan begitu. Kreativitas yang mulanya dari pikiran manusia, dari pengalaman, dari riset, AI bisa bantu gitu sekarang. Nah, bahkan ada beberapa fenomena dalam seni misalnya, industri kreatif di bidang seni gitu ya, dan desain. Karya desain itu atau karya seni itu bisa diciptakan menggunakan AI. Bisa dari prompt atau bahkan software-software yang lain gitu. Nah, contohnya seperti Refik Anadol, ada seorang kreator dari Turki. Dia bikin video art gitu ya dengan teknologi, menciptakan sebuah karya kolaborasi antara kemampuan dia sebagai seniman, terus kemudian ada juga teknologi sama sains. Nah, hanya AI-nya dia ciptain sendiri. Anda bisa cek ya di YouTube presentasi beliau. Nah, itu membuktikan bahwasannya antara kemampuan kreativitas seniman sama AI itu bisa gitu. Nah, per kontranya ada sekarang yang paling menonjol nih ya. Apakah AI itu boleh dipakai apa enggak? Ya, yang pertama ada yang bilang jangan, nanti mematikan kreativitas, ada ketergantungan sama teknologi. Yang kedua, homogenitas, karya-karyanya bakal mirip-mirip. Nah, karena kita pakai prompt kan, terus hasilnya dekat-dekat itu. Terus ada juga isu-isu tentang hak cipta, itu juga ada kontranya di sana. Tapi bagian pro-nya juga ada. Nah, efisiensi waktu, kemudian muncul kejutan-kejutan baru dalam gagasan gitu. Bahkan ada seniman itu yang justru belajar pakai AI. Belajar, terus kemudian diterapin gitu pada proses kreatif. Jadi kondisinya kayak gitu sekarang. Ada pro dan kontra memang. Pro dan kontra gitu. Iya. Apalagi di bidang Bapak sendiri di bidang seni. Iya, seni dan desain saya. Seni dan desain. Oke, apalagi AI saat ini kan saya sebagai Gen Z pun merasakan ya bahwa terkadang AI membantu, tapi kadang membuat kita kecanduan untuk agak sedikit lebih malas gitu mungkin. Mungkin ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, dari sini kita lihat perspektif dulu sih Mbak. Kalau AI ini kita perlakukan sebagai apa ya? Teman kita atau buruh kita gitu. Betul. Kalau kita menerapkan sebuah project AI itu ke dalam project kita, pertanyaannya gini, berapa persen skill Anda dilibatin? Kalau 100% pakai AI, ya mungkin yang Anda khawatirkan itu terjadi. Lama-lama jadi malas nih, bikin skripsi pakai AI aja. Itu ngeri sih kalau seperti itu. Lebih parah lagi, sudah pakai AI nggak dibaca, sehingga dia merasa AI itu adalah tool semata gitu. Padahal kita sebagai manusia juga perlu tahu ilmunya apa ini yang kita kerjakan. Kalau dirasakan itu mematikan kreativitas, mungkin untuk sebagian persepsi benar ya, karena kita akan ketergantungan. Nah, makanya harus ada regulasinya gitu. Pakai AI itu kayak apa sih persentase yang baik? Jujur saya sendiri pernah menerapkan itu pada sebuah pameran di Rusia gitu. Saya gunakan AI. Cluenya waktu itu ada seorang desainer namanya Kazimir Malevich namanya, seorang desainer terkenal gitu ya, legendaris di Rusia. Saya awalnya hanya tahu sedikit soal Kazimir Malevich. Saya gunakan AI nih gitu. Pakai ChatGPT dulu, ngobrol sama ChatGPT, siapa sih orang ini gitu. Sampai saya gunakan AI yang lain, apa yang saya pakai ya, Gencraft waktu itu. Saya ketik promptnya, bikinkan saya poster begini-begini. Muncul visualnya memang.
Nah, itu saya sebut sebagai analytical phase atau analytical fase analitis. Ya, nah, di situ yang paling penting deep literatur. Jadi kalau misalkan teman-teman mau praktikan itu, kalau rekomendasi saya jangan lupakan deep literatur ini. Ya, AI itu bantu banget. Bisa cari referensi bahkan ya, banyak banget di situ. Nah, ketika sudah ada deep literatur, baru kita masuk ke fase berikutnya, fase kreatifnya. Nah, di sini kerelaan kita dan diuji nih. Kalau saya mau pakai ChatGPT lagi untuk ngevisualkan ya bisa, pakai Midjourney ya bisa, DALL-E bisa. Tapi di situ saya merasa bahwa ini adalah karya yang harus melibatkan skill saya gitu. Maka saya tidak rela kalau 100% itu diciptakan dari prompt. Maka dengan kemampuan saya yang ada, saya ciptakan aja karya yang sesuai kemampuan dengan bekal pengetahuan yang saya dibantu AI tadi. Nah, jadi brainstorming itu kebantu ya. Habis itu setelah bikin, kemudian saya evaluate lagi sama hasil prompt yang muncul di AI lain, ya kalau bisa jangan sama gitu. Alhamdulillah ketika fase terakhir, fase kreatif lewat, masuk ke pameran, aman sudah. Nah, jadi persentase itu kalau saya perkirakan 80% adalah skill saya, 20% AI. gitu. Wow, oke. Nah, itu memang cepat Mbak, waktu berproses itu akhirnya kita kebantu banget ya, kayak kita punya narasumber gitu. Itu penerapan yang pernah saya lakukan. Oke, tapi ngomong-ngomong soal seni nih Pak, Ya. terkadang kan kita kayak menganggap sebuah seni itu kayak memiliki makna filosofis tersendiri. Oh ya, ya. Apakah yang kita cantumkan di AI itu kayak aku pingin deh karya seni yang seperti ini? Apakah promptnya seperti itu atau seperti apa? Oh ya, prompt itu kan standar apa ya? Struktur basicnya itu kan perintah ya, tapi dikasih dulu introduction-nya dulu, mau ngapain gitu. Terus memasukkan makna di dalam konteks karya itu bisa. Cuman AI itu punya database yang sekian banyak kan. Kadang-kadang nggak sama loh seperti yang kita perkirakan. Malah kadang lebih hebat. Iya. Saya pernah itu coba, wah tolong gambarin sih kerajaan Majapahit kayak apa gitu. Itu bisa muncul loh. Nah pertanyaan saya begini, ini referensi gambar dari mana ya gitu. Nah jadi kita sendiri diuji di situ, apakah benar visualnya bakal kayak gini atau kita punya data referensi lain. Nah di fase itu kalau mau makna masuk ya, lebih bagus kalau kita libatin pengetahuan kita sendiri. Jadi data Mbak, ya kalau perlu riset ya, belajar gitu, riset dari literatur. Ya, yang saya tadi sampaikan ya, di literatur itulah yang sering di skip. Nah lebih parahnya lagi nih, ada orang bikin karya, misalnya pakai AI, terus dia nggak ngaku pakai AI, nah itu lebih parah tuh. Bahaya itu ya Pak. Itu nggak baik, itu bisa mati kreativitasnya. Ini karya saya kok gitu, ternyata pakai AI semua. Ya kalau saya bilang dia bukan desainer secara full, tapi dia desainer prompt. Oh iya betul. Dia bisa betul. bikin promptnya sih. Ya, jadi seperti itu. AI kesimpulannya bisa kita gunakan dengan porsi yang tepat aja. Kalau buat saya sih selama ini ke mahasiswa juga saya cerita, AI itu bisa dipakai untuk ngebantu starting point kita untuk berkarya, biar kita punya wawasan gitu. Karena dari filosofinya sendiri Mbak, desain itu problem solving ya. Kalau seniman itu ekspresif. Maka ada satu yang saya pernah dengar dari Joseph Muller-Brookman, itu seorang desainer ya. Dia bilang gini, pinter gaknya desainer tuh intinya ya, pinter gaknya desainer itu kelihatan dari karya. Maka kalau kita bikin karya terus nggak jadi punya pengetahuan tambahan ya eman gitu. Betul. Seperti itu ya. Jadi prosesnya harus porsi yang tepat. Wow, jadi teman-teman boys di sini harus menggunakan AI dengan porsi yang tepat Iya. nih, agar semuanya itu balance gitu ya Bapak, dan kreativitasnya tuh nggak mati gitu. Mungkin ada pesan Bapak untuk Gen Z boys di sini? Ya, oke, anak-anak Gen Z sekarang kan sangat peka sama teknologi. Manfaatkan aja teknologi itu ya dengan porsi yang tepat tanpa menghilangkan skill Anda. Nah, dengan cara ini maka kemampuan Anda akan terjaga karena sebaik-baiknya kreator itu yang mampu merawat bakatnya. Wah, Kayak gitu. keren sekali ya ternyata Bapak Andreas ini. Saya di sebelahnya sampai kagum gitu lah teman-teman, karena vibe-nya itu betulan kayak memancar gitu ya, dari cara bicaranya juga. Bapak Andreas sangat keren lah pokoknya gitu. Mungkin Bapak kita closing statement nih. Tadi kan sudah pesan-kesan, sekarang oke. closing statement atas semua diskusi kita hari ini. Oke, closing statement-nya, Malang sekarang jadi kota
Media Arts UNESCO. Mari kita dukung, kita gunakan teknologi, kreativitas, dan juga industri kreatif yang ada di Kota Malang. Kita dukung terus. Itu, terima kasih Bapak Andreas, kasih. sangat keren sekali Semangat ya. teman-teman semua. Oke, jadi para boys, sobat boys di sini tuh harus ya menyimak penjelasannya karena dari tadi kita bicara tuh sangat daging sekali ya Bapak. Sangat daging sekali gitu sobat boys. Jangan lupa untuk saksikan Boys Talk season selanjutnya lagi dan kami tutup. Bye bye.